okay sa'yo to? Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Yanti akan menemani waktu senggang kalian. Putar! Intronya Mase. Tampan sangat mempesona. Aduhai. Stop. Berlatar di kota metropolitan di negara Filipina, kisah ini akan berfokus pada seorang gadis bohai bernama Ella yang bekerja di salah satu kafe sebagai manajer. Di mana pada saat ini Ella terlihat begitu kesal dengan salah satu pegawainya yang bekerja sembrono karena kafe tersebut akan segera di-booking oleh seorang untuk pesta ulang tahun anaknya. Tumitingin ka pa rin! Bilisan mo na! Dan tiba-tiba datanglah temannya yang bernama Mark, yang juga tak kalah semok. Melihat temannya yang lagi marah-marah di pagi buta, Mark pun mencoba menenangkan si Ella. Akan tapi belum sampai. Membuat Ella tenang, justru Mark ikut berpartisipasi. Tak kalah si pelanggan meminta 200 ekor kelinci untuk memeriahkan pesta ulang tahun anaknya tersebut. Sasakaling ko yan si Mrs. Tan, tignan mo. Relax. Untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ella pun bertemu dengan seorang pria yang mau menyewakan kelinci-kelincinya. Dengan begitu, Ella pun tidak perlu pusing lagi mencari 200 ekor kelinci. Pada saat menerima kelinci itulah, terlihat Ella begitu beda dengan pandangan melihat si penyewa kelinci. Tanpa basa-basi, Ella pun langsung meraih tangan si pria, seolah mengisyaratkan. Tak lama kemudian, pesta pun telah usai. Pelanggan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Lalu Ella menceritakan si pemilik kelinci kepada si Mac. Jika dia begitu berotot serta memiliki terong yang berurat, mendengar hal itu Mac langsung mengatakan, "Wow, benarkah? Kenapa kamu tidak mencobanya?" Ay mo kaya, masarap kaya makoneho? Dan Ella pun langsung mengajak pria kelinci bercocok tanam di rumahnya. Akan tetapi sepertinya dia tak sejantan kelihatannya. Di mana pada saat lagi spanning tinggi, si pria malah menyemburkan susu kental manis miliknya. Yang membuat si Ella kecewa mengalami kejadian yang sama berulang kali. Yaitu belum ada laki-laki yang bisa membuat dirinya enjoy, seperti mantan waktu Ella sekolah. Dan si Mac lantas memberikan saran kepada Ella untuk melakukan percocok tanaman di outdoor atau tempat umum agar mendapat rasa yang lebih greget. Tapi Ella mengatakan, jika dia tidak segila itu, Try doing it in public or semi. No way! Confident doing it in the open. esok paginya, Ella yang baru bangun pun ditelepon oleh si Mac, yang menyuruhnya mengantarkan beberapa berkas ke kantor saat ini juga, dikarenakan mobilnya dibawa oleh Mac. Ia pun harus naik kendaraan umum. Pada saat di halte, ia pun mencegat sebuah taksi, lantas menyuruhnya ke tempat tujuan. Akan tapi dikarenakan tempatnya jauh, dan sopir taksi pun menaikkan harga ongkosnya. Si Ella kaget dengan harga yang sangat mahal, sehingga dia pun mengurungkan niatnya Di naik Balyo, taksi. report ko na lang kayo. Salamat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bus yang ia tunggu pun datang. Namun dikarenakan penuh dengan penumpang, Ella harus rela berdiri dan berdesak-desakan dengan penumpang lain. Di saat yang bersamaan, datanglah kernek bis narik ongkos dia bernama Rico. Kernek yang lumayan gagah dan ganteng. Saan ho kayo? Di situ terlihat Ella begitu tertarik pada pandangan pertama kepadanya ke Rico. Di tengah perjalanan itulah, Rico tepat berdiri di belakang Ella. Pada saat itulah, Ella merasakan betapa jombunya terong milik Rico. Hal itu pun dengan sengaja Ella menggesek-gesekkan kepada terong Rico yang berurat tersebut. Setibanya di kantor, Ella pun seperti kesambet karena terbayang terus tiang ungu milik si Rico. Melihat sahabatnya bahagia, Mac pun lantas bertanya. Lantas Ella pun menceritakan, jika dia bertemu hal yang selama ini dia cari, seorang kenek bis, dan entah kenapa aku begitu terpuaskan bahkan keluar berkali-kali. Padahal belum coblos, tapi rasa sudah kayak teh botol sosro. Bahkan saking pengennya Ella ingin kembali bertemu dengan Rico, yang dapat membuatnya tersentuh tanpa menyentuh. Ella pun kembali naik bis untuk pulang ke rumahnya, dan menyuruh kawannya membawa mobilnya. Kotse ko ang gagamitin. So, ako lang mag-isa. Paano ka? Diba nga, sabi mo, tataya! Saat baru naik bis, Ella pun harus kecewa, dikarenakan kenek bisnya bukan si Rico, melainkan bapak-bapak tua berkumis dengan perut juncit. Berpindah ke Rico, rupanya sudah pulang ke rumah di rumahnya sendiri. Di rumah Rico nampak ada seorang wanita bernama Bing dan anak perempuan bernama Cindy, sehingga bisa disimpulkan Rico rupanya sudah berkeluarga,
bahkan sudah memiliki seorang anak. Pada saat memberikan hadiah ke anaknya berupa sebuah boneka, Bing pun menegur Rico jika jangan terlalu memanjakan anak. Kamu itu hanya kenek bis, bahkan untuk menafkahiku saja keteteran. Setelah sang anak pergi ke kamar, Rico pun mengatakan jika jangan mengatakan hal seperti itu di depan anak kita. Tak terima dinasihati, Bing pun kembali menjawab, "Bagaimana denganku? Bahkan aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk sebuah pernikahan. Akan tetapi, sampai sekarang bahkan tidak ada cincin." Rupanya Bing dan Rico meski sudah memiliki seorang anak, atau bisa disebut keluarga mereka berdua, ternyata belum menikah. Si Bing sendiri menginginkan sebuah pernikahan yang mewah. Agar tidak maluin di depan mata, Ang kaso, Bing, ang gusto mo magarbo. Boses mo naman. Oh, kita mo na, kahit ikaw nahihiya. tengah perdebatan tersebut, datanglah keponakan mereka yang bernama Nigel, di mana maksud kedatangan Nigel ke sana ialah untuk membawakan sebuah boneka ke Cindy. Mendapati hal itu, Rico pun mengatakan kepada Nigel, jika tidak perlu lagi seperti ini, mereka berdua adalah tanggung jawabku kalau kamu begini. Terus seolah-olah aku tidak bisa menghidupi mereka. Tolong, mengertilah adikku. Hindi naman niya kailangan dagdagan yung luto niya para sa amin. O, paano yun, San? Mauna. Kini malam pun tiba, di mana kekecewaan Rico kembali menerjang. Tak kalalah sang istri tidak mau diajak bercocok tanam. Padahal si Rico ini jarang pulang dan selalu mencari nafkah demi bisa membahagiakan Bing dan Cindy. Namun semua itu hanya dipandang sebelah mata oleh si Bing. Setelah mengatakan kata-kata mutiara, akhirnya Bing mau bercocok tanam, meski tanpa gairah sama sekali. Bahkan, sambil merem tanpa melihat si Rico. Hira na nga lang tayo magkita eh. Enjoyin naman natin to. Singkat cerita, Ella pun kembali naik bis. Dan kali ini ia terlihat sangat bahagia bisa bertemu dengan Rico kembali. Tanpa banyak cakap, tanpa basa-basi, tanpa baju, apalagi malu. Ella pun langsung sangat becek. Ketika melihatnya pada saat itu juga, Ella pun langsung mengoseng terong. Ungu berurat milik Rico. Sedangkan si Rico langsung mencoblos terang bulan milik si Ella saat itu juga. Para akong mapapaliw. Sore harinya, Rico pun kembali ke rumah dengan membawakan oleh-oleh untuk sang anak. Akan tetapi, sang anak sedikit kecewa, dikarenakanlah menginginkan coklat, bukan kerupuk Palembang. Setelah itu, Rico pun langsung memberikan sesuatu kepada sang istri untuk dimasak. Namun sang istri menolaknya, dengan mengatakan jikalau baunya busuk. "Aku ingin ayam geprek, Pak Dadang." Sehingga mereka berdua pun balik berdebat yang membuat Rico keluar dari rumah. Ayan, sama ng amoy. Ibig ko sabihin yung prinamis mo pa sa lubong. Nagpapakamatay na ako, kakakayod. Anong kulang sa'yo? Saat bersama teman tanya di pangkalan bis kalau dia dicari seorang wanita, rupanya itu adalah si Ella. Rico pun lantas bertanya kepada Ella, "Apakah sebenarnya yang kau inginkan dariku? Kau membuang uang dan waktu hanya untuk orang sepertiku. Bahkan aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan." Mendengar perkataan Rico, Ella pun langsung menyerap. Terjadilah oral laga malam saat itu juga. Sayang pagdating sa'yo. Kung yayayain ka sa lugar na Esok harinya, Rico pun mengajak Ella bertemu di sebuah kafe di mana Rico mengatakan mengenai apa yang terjadi semalam. Ia meminta maaf karena semalam sedikit mabuk, sehingga terjadilah olahraga. Dengan tegas ia juga mengatakan untuk melupakan semuanya karena ia sendiri sudah memiliki seorang istri. At hindi na siya dapat maulit. May asawa ako. Asawa? Namun, dikarenakan hanya Rico yang dapat membuat terbecek-becek, sebecek-beceknya, ia mencoba mempertahankan hubungannya dengan si Rico, lantas meyakinkannya kita jalani saja tanpa perasaan atau hanya berhubungan dengan nafsu, juga tidak akan menuntut apapun dari Rico. Dikarenakan hubungan dengan sang istri tidak harmonis, Rico pun akhirnya sepakat. Alhasil Rico bisa coblos Ella dan mendapatkan uang lebih. Ikaw lang ang nagpaparamdam ng ganito sa akin. Hal itu dikarenakan setelah bekerja dari bis, Rico dipekerjakan di kafe milik Ella dan Mac, yang merupakan seorang partner kerja serta sahabat yang dekat dengan Ella. Ia pun selalu menggoda Ella dengan memperagakan saat ngemut es lilin milik Rico. Di larut malam yang sepi,
Ella pun baru pulang dari kerjaannya, di mana ia cukup dibuat kaget ketika yang membukakan pintu rumah ialah Rico. Rico mengatakan jika Mark mengizinkannya masuk ke dalam sambil menunggumu, dan bercocok tanam kembali terjadi setelah Mark pulang. Semakin hari, Ella pun semakin dibuat terkesima dengan perhatian yang diberikan Rico kepadanya. Di mana pada saat ia masih lembur dengan pekerjaannya di rumah, Rico dengan penuh cinta membuatkan semangkok sup, menyuapinya, dan dia semakin meleleh. Tak kalah sup buatan Rico sangatlah enak. Pada saat menyuapinya itulah tak sengaja sup jatuh ke paha yang mulus. Ella tanpa harus disuruh, Rico pun langsung membersihkannya menggunakan moncong, yang membuat Ella menggeliat, sehingga terjadilah percolokan tanpa kabel saat itu juga. Selesai melakukan percolokan tanpa kabel, mereka berdua pun melakukan perbincangan mendalam mengenai tujuan masing-masing di tengah perbincangan tersebut. Ella pun memberikan sebuah jam tangan mahal untuk Rico, dan tentu hal itu membuat Rico sangat amat bahagia sekali. Hari demi hari pun berlalu, dan hubungan Ella dengan si Rico semakin dekat, seperti sepasang kekasih, di mana pada saat mengunjungi Rico yang sedang bekerja, Rico pun mengatakan, jika kita telah mencapai akhir perjalanan kita, aku masih senang sekali meski hanya sesaat. Kau telah berhenti di sampingku. Lantas ia juga mengatakan, aku tidak ingin berakhir dulu, karena aku masih ingin merasakan jepitan serabi lipat milikmu. Singkat cerita, Rico pun sudah berada di rumahnya, lantas mengantongi jam hadiahnya dari si Ella. Tak lama kemudian sang istri pun mendekati Rico dan kembali mengomelinya sambil bertanya, "Kamu pergi kemana?" Rico pun menjawab jika ia mencari pinjaman uang. Kemudian Bing pun ngomong kepada Rico jika ia sudah membayar uang sekolah si Cindy. Ia mendapatkan uang dari meminjam sepupumu Nigel. Mendengar hal itu, Rico pun menjadi merajuk karena ia tidak mau menunggunya. Padahal kan belum jatuh tempo membayar, bukannya merasa bersalah. Bing malah terus menyalahkan Rico sambil mengeluh, sehingga percekcokan di antara mereka kembali tak terhindarkan. Sana hinintay mo ako. Pabigat tayo sa kanila! Inutil! Ketika Rico baru pulang kerja, ia dikagetkan dengan sepupunya yang berada di sana. Kemudian Nigel pun mengatakan jika Bing mengalami pendarahan akan tetapi tidak apa-apa. Dan si Rico sendiri baru mengetahui jika istrinya ternyata sedang mengandung. Buntis siya? Saat menemui serta meminta maaf, Bing dengan ketus mengatakan kepada Rico, "Emang ada bedanya jika kau mengetahui atau tidak?" Dan rupanya Bing sendiri berencana untuk menghapuskan kandungan tersebut, dikarenakan masalah ekonomi yang terjadi di rumah tangganya. Lantas si Rico mengatakan, "Apakah kau membenciku sampai segitunya? Apakah masih ada rasa cinta di hatimu untukku?" Bing pun menjawab, "Jika dulu aku sangat mencintaimu, namun kini perlahan memudar. Bahkan saat ini aku tidak tahu apakah aku masih mencintaimu. Dan jika benar kau mencintaiku, kau harusnya menghargai keputusanku." Ramdaman ka pa sa akin. Rerespetuhin mo yung desisyon ko. Berpindah ke Ella, terlihat ia sedang mencari Rico di tempat ia bekerja. Dia menanyakan kepada salah satu temannya di mana Rico berada. Temannya mengatakan bahwa Rico sedang cuti, dan mungkin sangat bersemangat karena istrinya sedang hamil muda. Mendengar hal itu, Ella pun terkejut. Oh, text mo na lang kaya? Malam harinya, Ella menceritakan kejadian tersebut kepada si Mark, sahabatnya. Mark menyarankan Ella untuk mencari yang lain, mengingat Rico sudah berkeluarga dan Ella sudah mengetahuinya sejak awal. Ella merasa dilema. Dia mengatakan bahwa awalnya hanya ingin tinggal bersama, tapi sekarang bahkan dia punya anak lagi. Apakah dia hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ingusnya? Tanpa disadari, dari awal Ella sendiri mungkin sudah mulai timbul rasa cinta kepada Rico, sehingga ia tidak mau kehilangannya. Dapat discreet. Esok paginya, Rico pun mendatangi Ella untuk mengembalikan hadiah darinya. Ella bertanya mengapa Rico berbohong mengenai kehamilan istrinya, karena Ella sudah tahu dari rekan kerja Rico. Rico menjawab bahwa awalnya dia juga tidak tahu soal itu, tapi yang terpenting sekarang Bing lebih membutuhkannya. Mendengar jawaban Rico, Ella merasa terluka. Dia menanyakan bagaimana dengan perasaannya. Rico akhirnya menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa dia telah menyakiti Ella. Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat untuk mengakhiri semuanya. Sana ba?
Okay. Sesampainya di rumah, Rico pun mendapati pemandangan yang tidak menyenangkan. Istrinya sedang berolah dengan Nigel. Sebagai seorang suami, Rico sangat marah. Namun, Nigel tetap membela diri dan mengungkit masa lalu, memperburuk situasi. Patayin kita! Rico, ikaw na lamang. Alam mo nang mahal ko si Bing. Alam mo yun. Ah, ganon. Gumaganti ka? Tiyan, walang lamangan. Mahal ko siya. Ano mo kung hindi ako naging patas? Beranjak ke Ella, terlihat ia ingin mendekorasi ulang semua rumahnya. Termasuk merubah warna cat di mana itu ia lakukan, tidak lain dan tidak bukan, agar bisa melupakan si Rico. Dia mengatakan kepada Mark jika di setiap saat ia selalu mengingat Rico saat di rumah ini sambil menangis, ia juga membiarkan Rico menjadi bagian dari hidupnya. Karena dia tidak mengira akan sesakit ini jika pisah darinya. Sebagai sahabat, Mark pun mencoba menenangkan si Ella yang sakit hati. Singkat cerita, Ella pun sudah kembali ceria, lantas menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Setelah meeting dengan para koleganya, ia pun tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang pernah meninggalkannya pas lagi sayang-sayangnya, di mana sang mantan pun menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan kenapa ia memilih temannya daripada Ella. Mendengar hal itu, Ella pun tidak marah dan berterima kasih sudah menjelaskan. Toh itu sudah lama sekali. Pasensya ka na kung nasaktan kita noon. I was an asshole. Ano bang pagkulang ko nun? Walang kulang sa'yo. Wrong timing lang talaga tayo. Thank you sa pagklaro. Ketika hendak pulang, ia pun lupa jika ia berangkat diantar oleh sopirnya, sehingga ia terpaksa menunggu bis berjam-jam untuk sampai ke rumah. Pada saat menunggu itulah datanglah Rico, yang menghampirinya, lantas mengatakan jika ia kembali ke sini setiap hari selama 4 bulan penuh, berharap kamu lewat karena aku tidak punya keberanian untuk datang ke rumah langsung. Sa din ng Pisela, 4 na buwan na akong pabalik-balik dito. Wala kasi akong lakas ng loob na puntahan ka sa bahay mo eh. Di sini Rico juga mengatakan jika aku sangat merindukanmu dan perasaanku kepadamu masih sama. Selain itu, apakah kita bisa mengambil jalan lain untuk bersama kembali? Namun meski masih mencintai Rico, Ella memutuskan untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan si Rico yang memiliki terong ungu, dan film pun tamat. Next time na makita mo ko, huwag kang lilingon. This doesn't have... Dari film ini, kita dapat pelajaran jika kesetiaan itu penting, dan jangan pernah mempermainkan perasaan seseorang, apalagi dia yang sangat mencintai kita. Dan sebagai seorang laki-laki harus giat bekerja, begitu juga sebaliknya. Sebagai perempuan jangan terlalu menuntut untuk meminta, belajarlah untuk memberi, karena cinta tidak meminta tapi saling memberi. Saya Yanti, sampai jumpa di video selanjutnya.